Punten, ya ampun. Ini tapi sini mendekat. Sini. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Wah, ya ampun. Iya, sini Bapak. Ya ampun. Sini. Ya ampun. Ya ampun. Bah, Assalamualaikum. Punten. Bah, maaf bila kami ganggu panjenengan. Ini siapa? Itu ekornya nongol itu. Ya ampun. Gede banget ya ampun. Ini hasil. Tidak ada bosannya menghibur teman-teman semua ya. Jadi namanya juga menghibur, membuat orang senang itu memang asik juga ya. Adapun orang-orang yang selalu beranggapan lain ya monggo ya, itu bagaimana tergantung kita memandang apapun ya, gini maksudnya teman-teman. Jadi tujuan kami itu untuk menghibur, untuk membuat senang, bukan kita maksudnya itu membodoh-bodohi, menipu apalagi ya. Itu kan tergantung sudut pandang kalian ya. Tapi selain daripada menghibur kalian, ini adalah media dikir jalan, media penghantar kendaraan. Yuk, ada pesan apa sih di balik konten ini? Tontonnya sampai selesai. Bisa jadi ini bisa bermanfaat atau sesuatu yang kalian butuhkan. Ya, tenang. Lalu bagaimana ceritanya narasi konten ini? Diawali begini teman-teman. Ada sebuah makam keramat di sebelah sana ya. Jadi makam keramat itu tidak mau dibangun apa gubuk. Tahu gubukan? Kayak namanya itu apa namanya sih? Kalau di Jawa apa namanya itu, Mas? Saung. Bukan ya. Ya itulah. Jadi kuburan itu dibikin gubuk. Kayak gubuk supaya nyaman ya. Jadi setelah dibikin beberapa kali, diperbaiki, cungkup namanya cungkup ya, diperbaiki beberapa kali tapi hancur terus, hancur lagi apa namanya cungkup itu. Akan tetapi cungkup itu diduga maksudnya dihancurkan oleh apa namanya itu ular, katanya ular yang pernah melihatnya sendiri, orang yang pernah bersiarah di sini. Jadi melihat langsung di tengah malam itu ada kayak ular raksasa menghancurkan itu apa namanya itu bangunan itu atau cungkup itu. Nah ini yang menjadi kajian kita ya. Tenang saja, kita ngunduh Sabtu Gusti, jangan hanya melalui telinga, hanya jangan melalui mulut ataupun penglihatan, tapi melalui rasa supaya paham ya. Kita tenang saja yuk. Nah kalau nggak salah di arah sana tuh ya. Baik, tenang-tenang dulu. Kita mungkin sudah memasuki area yang dimaksud. Oh, apa ini ya? Ininya ya? Tuh, makamnya tuh. Perhatikan dulu. Inilah makam yang dimaksud. Mari kita coba aja untuk mengkaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Punten. Oh, berarti ini tadi ketutupan ini jadi nggak kelihatan. Mohon maaf ya teman-teman ya. Kita cek dulu segala sisinya dulu. Inilah makam keramat yang dimaksud. Ini adalah makam leluhur atau sesepuh yang sering digunakan ziarah oleh orang-orang di sini. Akan tetapi sejak kejadian ini gubuknya ini runtuh, maka jarang orang-orang ke sini. Gubuk ini berkali-kali diperbaiki, runtuh lagi, dan ada orang yang pernah melihatnya ada ular raksasa yang menghancurkan ini. Nah, itu bekas genteng-gentengnya ini nih. Bekas genteng-gentengnya yang ada di sini. Kita dulu. Assalamualaikum. Apakah kalian sudah melihat sesuatu atau belum? Tapi ularnya di mana? Itu ular asli atau bukan maksudnya yang dimaksud? Ya iya. Baiklah, nggak apa-apa, tenang dulu. Kita mencoba untuk interaksi dulu yuk. Mencoba mundur sebentar sini dan menyambungkan, barangkali ada petunjuk dari balik semua jawaban. Bisa jadi dari tumbuh-tumbuhan ini, dari batu yang ada, bisa memberikan jawaban kepada kita. Assalamualaikum.
Tapi saya melihat sesuatu di sungai itu tuh. Tadi kayak apa gerak-gerak di situ tuh? Kayak orang bukan? Ke sini yuk, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Tadi dulu, ini hasil apa bukan? Tadi ini loh. Kayak serasa gede banget ininya di sini nih. Tuh, gerak-gerak tuh. Itu kayak ke sana. Sana yuk. Itu hewan atau apa? Kok disang? Tadi gitu terus. Tuh, kayak gede banget rasanya loh. Nih, kayak ke sini nih. Sebentar dulu. Kelihatan ini. Itu gerak-gerak tuh. Itu sini. Boleh lagi ke sini. Cepetan terus. Tuh. Itu. Ya kan? Ya ampun. Tadi dulu. Ini yang tadi kan? Bah, punten. Ya ampun. Ini tapi jadi mendekat. Sini. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Bah, ya ampun. Iya sini Bapak. Ya ampun. Sini. Ya ampun. Ya ampun. Bah, assalamualaikum. Punten. Bah, maaf bila kami ganggu panjenengan. Ini siapa? Itu ekornya nongol itu. Ya ampun. Gede banget ya ampun. Ini hasil ini. Ya ampun. Kok kayak ngimpi saya coba sini. Ya, tapi gini. Saya rasa ini maksudnya jinak loh maksudnya. Bukan berarti dia tuh mau menyerang, enggak. Coba apakah memang dia menyambut kita? Bah. Assalamualaikum. Nih, seolah-olah dia sedang berbicara sama kita, cuma kita nggak nyambung. Tuh kan. Mungkin dia itu apa namanya tahu dan dengar bahasa kita, cuma kita nggak bisa dengar dia. Bagaimana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi yuk. Kita berusaha untuk nyambungkannya, mudah-mudahan betul-betul nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Punten Mbah. Nih, saya nyambung nih. Maaf Mbah. Mbah ini siapa? Baik. Kita kenalan dulu katanya. Nama saya Tarto Mbah. Saya dari Cilacap. Iya. Ya tujuannya gini Mbah. Bukan maksudnya apa-apa. Saya kesini tuh hanya untuk mengkaji, yaitu ziarah batin juga kepada makam di sini. Maksudnya, apakah jenengan yang tunggu sini makam itu? Oh, berarti dia yang tunggu sini. Gini Mbah, berarti Mbah gini, maaf. Apakah betul jenengan yang ini pernah merusak gubuk di sana, gubuk di makam itu? Iya, maksudnya supaya kami tahu, maaf ya. Maaf Mbah, gini, katanya kan sudah berkali-kali dibangun itu, bangun jungkup, tetapi rusak lagi dan katanya ada pernah melihat jenengan yang pernah merusaknya gitu, maksudnya ular gitu. Iya. Heeh. Maksudnya gimana Mbah supaya kami tidak ini Mbah? Heeh. Iya. Heeh. Loh. Berarti ini ya, ini semua apa namanya, beliau sengaja melakukan seperti itu maksudnya untuk pengingat-ingat kepada orang-orang yang ziarah di situ dan orang-orang yang apa namanya, mempunyai kepentingan di situ. Tapi maksudnya baik sebenarnya. Baik Mbah, silakan dijabarkan Mbah supaya kami paham Mbah. Nggih. Heeh. Iya. Heeh. Iya Mbah. Astagfirullah. Saking pedulinya jenengan begitu ya.
Berarti begini teman-teman, eh, sengaja beliau melakukan ini maksudnya untuk merusak itu bukan apa-apa, bukan maksudnya sih yang dikubur itu nggak pengen di atap, tetapi dia memberikan bahasa seperti itu maksudnya apa? Supaya tidak menjadi penghalang. Nah, tapi yang dimaksud ini adalah bahasa lembut, bukan bahasa kasar. Masuk ke kedalaman diri itu tadi, atap itu dalam penghalang, penghalang batin, itu bahasa aslinya. Jadi tidak ada batas antara kita dengan Sang Pencipta, harus menyatu maksudnya. Selama ini manusia itu membatasi seolah-olah jauh. Nah, ini pengeling-elingnya supaya kita tidak tersesat sehingga kehidupannya susah terus. Karena apa? Karena merasa jauh, ada pembatasnya. Atap itu pembatas bahasanya gitu, peribahasanya. Jadi kita itu jangan membatasi supaya langsung terhubung langsung, tidak ada jarak, tidak ada batas, terhubung langsung sehingga segala sesuatunya itu betul-betul mudah. Karena selama ini banyak orang-orang di sini justru malah mengeluh. Ziarah ke sini bukannya berdoa yang baik tapi mengeluh, sehingga itu sama halnya dengan atap atau yang hijab yang menghalangi diri kita, yaitu batas batin. Nah, ini bahasanya supaya kita betul-betul nyambung begitu nggih Bang nggih. Oh, alhamdulillah Bang nggih. Berarti nah setelah apakah akan selamanya seperti itu Mbak? Seandainya gini Mbak. Seandainya ya nanti sudah paham. Saya sudah memberikan keterangan kepada orang-orang tersebut ataupun generasinya, ya itu digunakan atap sebagaimana mestinya. Maksudnya atap itu untuk menghalang dari hujan, dari sinar matahari itu nggak apa-apa semuanya. Tapi ini sengaja dilakukan untuk pengeling-eling manusia. Kalau tidak dikasih eling, pengeling-eling nggak mudeng-mudeng. Dengan cara seperti itu pun nggak mudeng. Padahal itu manusia sendiri yang membatasinya. Jadi bukan berarti minta sama kuburan, tetapi teruslah langsung kepada Sang Pencipta yaitu Tuhan. Tidak ada pembatas sedikit pun sehingga langsung nyambung. Karena sejatinya kita itu selalu menyatu, selalu nyambung dengan Tuhan. Tapi selama ini kita membatasi diri. Begitu Mbah? Baik, baik, alhamdulillah. Nggih. Iya, Mbah? Nggih. Oh iya. Oh, ini nyala-nyala apa? Oh iya, iya, baik, baik. Ini nih. Ini. Oh, tunggu, Tim. Cincin. Cincin nih. Tuh. Bagus banget. Ini bagusnya gimana, Mbah? Oh, baik. Katanya ini hanya untuk pengeling-eling katanya. Cincin itu tanda cinta. Ya, maksudnya beliau itu adalah kita harus bisa selalu menyalurkan cinta, menyambungkan, menyiarkan cinta kepada sesama. Yang kedua itu ali-ali. Ali-ali itu menuju lali, lali sama pangerannya, lali sama Tuhannya, sehingga tidak ada batas sedikit pun. Maksudnya begitu, Mbah. Ini berarti ini juga pengeling-eling. Ini buat saya. Oh, baik. Nanti katanya disuruh untuk apa namanya, untuk pengeling-eling dan kasih tahu orang-orangnya ini tuh bukan jimat tapi pengeling-eling gitu. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Jadi gini ya. Jadi ini adalah media penghantar supaya kita sampai. Akhirnya kita sampai ya. Sampai kepada sini, sampai kepada pemahaman ini. Bahwa ternyata ini adalah pengingat-ingat buat kita, pengeling-eling supaya kita itu jangan membatasi diri. Karena selama ini banyak lapisan-lapisan yang membatasi kita sehingga tidak langsung terhubung dengan Tuhan. Maka dari itu yuk kita sekarang untuk menyatu menunggal dengan Sang Pencipta, yaitu dengan berusaha selalu menyalurkan cinta kepada sesama, lepaskan kebencian, dendam, luka batin dan sejenisnya itu. Selanjutnya kita mencintai sesama dan kita mencintai akhirnya akan diberi cinta juga maksudnya. Oke ya.